Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedio Indra Suara dengan NIM 81114204446. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek hukum perdata, perbedaan antara orang dan manusia, penjelasan tentang badan hukum, serta hak dan kewajiban subjek hukum perdata. Subjek dan objek hukum perdata menurut para ahli. Menurut Subjekti, subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Syahroni menjelaskan bahwasanya subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Menurut Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Secara kesimpulannya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban segala sesuatu di sini yang menunjuk pada manusia dan badan hukum. Subjek hukum perdata ada dua. Yang pertama orang atau kita sebut dengan naturalistic person. Menurut Subjekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, buku warna merah, halaman 19-21 mengatakan bahwa dalam hukum, orang atau person berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan, seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Yang kedua yaitu badan hukum atau rights person. Menurut Subjekti, pada buku yang sama, halaman 21 mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seseorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaannya sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Selanjutnya yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan orang lain, juga untuk yang menyandang hak itu. Sebab suatu objek yang diberikan kepada seseorang bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum disebut benda dalam pengertian yuridis. Menurut pasal 499 KUH Perdata, yang dimaksud dengan benda adalah segala barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dalam sistematika KUH Perdata mengenai benda diatur di dalam buku 2 tentang benda. Menurut jenisnya, objek dibagi menjadi 7. Pertama, benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kedua, benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga, benda dapat dibedakan menjadi benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Keempat, benda dapat dibedakan menjadi benda sudah ada dan benda akan ada. Kelima, benda akan dibedakan menjadi benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. 6. Benda dapat dibedakan menjadi benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. 7. Benda dapat dibedakan menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Selanjutnya yaitu perbedaan antara orang dan manusia. Orang itu pasti mampu mengemban hak dan kewajiban, sedangkan manusia belum tentu mampu mengemban hak dan kewajiban. Kalau orang itu pasti manusia, sedangkan manusia belum tentu orang. Oke, di sini kita akan melanjutkan, yakni penjelasan tentang hak dan kewajiban subjek hukum perdata. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan seseorang wanita yang bersuami berdasarkan pasal 1330 Burgerlijk Wetboek. Tapi dalam perkembangannya seorang istri dapat juga melakukan perbuatan hukum sendiri, baik untuk membuat perjanjian maupun untuk menghadap ke pengadilan. Selain naturalistic person sebagai subjek hukum, maka subjek hukum lainnya adalah badan hukum atau rights person.
Ketentuan tentang badan hukum dalam BW hanya terdapat dalam 13 pasal, yakni pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 Burgerlijk Wetboek. Dalam pengaturannya tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian badan hukum. Pengertian badan hukum hanya dapat dilihat dalam doktrin ilmu hukum. Menurut Rohmat Sumitro, rich person dalam suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, harta kewajiban seperti seorang pribadi. Menteri Sudawi, sebagaimana dikutip dari Salim HS, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu satu, berwujud himpunan, kedua, harta kekayaan yang disandarkan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan. Dari kedua pendapat ini, maka jelas terlihat bahwa sebuah badan hukum selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berada dalam ranah hukum private.